Hitung-hitungan peluang lolos tim nasional Indonesia usia 23 untuk di kualifikasi Piala Asia usia 23, di mana Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan, bahkan semua grup, semua negara sudah menjalani 2 pertandingan, di mana Indonesia tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Indonesia, Laos, dan juga Makau. Dari 2 pertandingan tersebut, Indonesia mendapatkan 1 kali kemenangan dan juga 1 kali hasil imbang. Imbang melawan Laos dengan skor 0-0 dan juga menang 0-5 menghadapi Makau. Dan Korea Selatan 2 kali menang melawan Makau dan juga Laos. Laos 1 kali seri dan juga 1 kali kalah, dan Makau 2 kali kalah. Sehingga di klasmen sementara grup J kualifikasi Piala Asia usia 23, Korea Selatan berada di peringkat pertama dengan 6 poin dan selisih golnya plus 12. Indonesia berada di peringkat kedua dengan poin 4 dan selisih golnya plus 5. Laos berada di peringkat ketiga dengan 1 poin, selisih golnya minus 7. Dan Makau, tentunya tim yang tidak diunggulkan, berada di peringkat keempat dengan 0 poin dan dengan minus 10. Jadi 2 pertandingan Makau kalah 2 kali. Jadi tentu kalau kita pengen tahu bagaimana peluang tim nasional Indonesia untuk bisa lolos dari babak kualifikasi Piala Asia usia 23 ini, tentu kita harus tahu aturan dasar dari kualifikasi Piala Asia, di mana aturan dasarnya adalah dari babak kualifikasi ini terdapat 11 grup dan nantinya masing-masing juara grup akan lolos otomatis ke Piala Asia. Hanya juara grup ya lolos putaran final Piala Asia usia 23. Dan nanti di peringkat keduanya ini, klasmen peringkat kedua, akan ada 4 tim terbaik. Nah, itu dasarnya kita harus tahu. Jadi juara grup dan juga 4 tim 2 peringkat terbaik. Jadi 4 tim dari 2 peringkat terbaik. Jadi nanti khusus peringkat 2 dari masing-masing grup itu akan ada klasmen mini, di mana nanti perhitungannya itu berdasarkan poin terlebih dahulu. Ya, kalau sudah poinnya itu sudah dihitung, maka nanti akan selisih gol dihitung. Dan saat ini dari klasmen sementara peringkat kedua ya, Indonesia berada di peringkat kelima dengan perolehan 4 poin, dan itu membuat timnas Indonesia mau tidak mau di pertandingan terakhir menghadapi Korea Selatan harus menang. Kalaupun seri, Indonesia nggak akan lolos karena peringkat 1 sampai peringkat 4 di peringkat 2 klasmen itu poinnya sudah 6 semua. Ada Australia dengan plus 20. Pokoknya jatahnya, slotnya ada 4 dan itu poinnya sudah 6 semua. Maka kalau Indonesia seri, Indonesia akan menjadi poinnya 5. Ya, jadi Indonesia tetap tidak akan mungkin bersaing di peringkat 2 terbaik karena sudah dipastikan poinnya tidak akan mungkin mendapatkan poin 6 kalau Indonesia seri. Kalau kalah bagaimana? Kalau kalah pun sama Indonesia ya nggak mungkin, apalagi kalah. Maka satu-satunya cara agar Indonesia bisa lolos ke putaran final Piala Asia usia 23 yaitu dengan mengalahkan Korea Selatan. Berapapun skornya tidak berpengaruh, yang penting menang. Menang 1-0, menang 2-0, menang 2-1, menang selisih berapapun golnya menghadapi Korea Selatan, tim nasional Indonesia tetap akan bisa lolos. Tetapi kalau seri dan juga kalah, maka Indonesia dipastikan tidak akan mungkin lolos ya. Tapi yang sangat disayangkan adalah bahwa ternyata PSSI di Piala Asia ini Piala Asia usia 23 ya, itu bukan menjadi target utama, karena target utama di usia 23 adalah bermain di Olimpiade. Dan kita tahu ternyata aturan baru sekarang kualifikasi atau putaran final Piala Asia 23 itu tidak langsung otomatis lolos ke Olimpiade. Nanti akan ada kualifikasi lagi untuk bisa lolos ke Olimpiade, dan ini menjadi PSSI sepertinya menjadi kendor di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Asia ini. Padahal di edisi sebelumnya kita menjadi semifinalis ya. Jadi satu-satunya cara untuk Indonesia bisa bermain di putaran final Piala Asia ya usia 23 itu harus menang menghadapi Korea Selatan. Nah, masalahnya Korea Selatan ini bukan tim sembarangan, walaupun kita pernah mengalahkannya waktu di Piala Asia. Kita dengan skor 2-2 pada saat itu dan berlanjut ke babak adu penalti sehingga kita bisa menang di tendangan terakhir itu Pratama Arhan. Tetapi kali ini kita juga dalam kondisi pemain yang berbeda. Korea Selatan juga kondisi pemain yang berbeda. Bahkan dari beberapa kali
kita dari 6 pertandingan terakhir kita tidak mampu mencetak gol, hanya mencetak gol kemarin tuh lawan Makau. Itu juga gol pertama bunuh diri ya. Gol pertama bunuh diri dari Makau. Artinya kita baru bisa mencetak banyak gol itu ketika melawan tim yang sangat lemah. Seperti Brunei kita menang 8-0, lalu kita juga menang atas Makau dengan skor besar. Tapi ketika kita menghadapi Malaysia, ketika kita menghadapi Filipina, ketika kita menghadapi Thailand, ketika kita menghadapi Vietnam usia 23 dan Laos pun kita tidak mampu mencetak gol dari open play. Kalau kita lawan Filipina, kita ingat di Piala AFF itu kita menang 1-0 dengan hadiah ya, mungkin gol bunuh diri. Lawan Thailand kita melalui corner kick, artinya tidak melalui open play. Baru kemarin menang 5-0 melalui open play, dan itu notabene lawannya itu memang jauh kelasnya, di levelnya di bawah kita. Dan nanti pertandingan terakhir yang akan kita hadapi adalah Korea Selatan dan tuntutannya harus menang. Kalau tidak menang, ya sudah, kita tidak akan mungkin bisa lolos. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Satu-satunya cara kita menang. Kalau kita mengandalkan peringkat 2 terbaik, seandainya kita seri dengan Korea Selatan, maka poin kita menjadi 5 dan kita sudah dipastikan tidak akan mampu melewati tabel klasmen di khusus peringkat 2, karena yang diambil itu 4. Ya, yang diambil hanya 4 negara. Dan sekarang tabel klasmen dari jumlahnya itu 11 grup di peringkat 2, itu dari peringkat 1 sampai peringkat 4-nya sudah mencapai 6 poin. Artinya kalau kita seri menghadapi Korea Selatan, poin kita hanya 5. Jadi kita nggak akan mungkin lolos ya dari cara dengan peringkat 2 terbaik. Karena memang pesertanya banyak sekali dan kuota untuk putaran final Piala Asia 23 itu sangat sedikit, sehingga memang jatah lolos untuk ke putaran final memang sedikit, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Berbeda dengan Piala Dunia. Piala Dunia ini peserta putaran finalnya ditambah, sehingga peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Kalau dulu wakil Asia mungkin 4 atau 5, tapi sekarang ditambah menjadi 8, sehingga kita masih punya peluang ada di ronde keempat kalau sekarang. Dan sekarang ini di kualifikasi Piala Asia, ya mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik, pemain dan juga pelatih. Apalagi Gerard Van den Berg merupakan tugas akhir ya. Setelah ini ada SEA Games, itu bukan Gerard Van den Berg. Saya berharap juga nanti bisa Gerard Van den Berg ini bisa memberikan yang terbaik dan juga bisa mengalahkan Korea Selatan. Walaupun sangat sulit mengalahkan Korea Selatan, tetapi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja nanti kita bisa mengalahkan Korea Selatan, atau mungkin juga nanti kita akan dibantai oleh Korea Selatan. Itu adalah dua kemungkinan yang sangat masuk akal di dalam sepak bola. Ya, jadi seperti itu. Nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar bagaimana peluang tim nasional Indonesia di putaran di kualifikasi Piala Asia ini. Apakah Indonesia memiliki peluang untuk lolos atau tidak. Bahkan saya di video-video sebelumnya menyebutkan bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos dari kualifikasi Piala Asia ini sebesar paling hanya 2% atau 5%. Jadi memang karena kesalahan di pertandingan pertama, ketika menghadapi Laos kita tidak mampu menang, tidak mampu mencetak gol. Itu fatal banget di pertandingan pertama. Makanya kita ini tuntutannya harus menang melawan Korea Selatan, dan Korea Selatan pun tidak mau kalah ya, karena dia juga gengsi, kemarin udah kalah di Piala Asia usia 23 lewat adu penalti. Apalagi kalau sekarang kalah pun, posisi dia kalau bersaing di peringkat 2 terakhir, peringkat 2 terbaik, itu akan riskan karena plusnya hanya 12 gol. Sedangkan Australia sudah 20 gol, yang lain itu sudah di angka belasan gol lah. Jadi kalau misalkan kalah, posisi Korea Selatan pun bisa terancam. Oke, jadi itu aja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.